Pak Sudarto kemarin ikut demo nggak Pak Darto? Oh, lurah ikut demo ke Jakarta, ngapain Pak Lurah? Minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya apa? Berkomodan belum balik. Pak Lurah ngaji, kena demo baik. Misalnya apa Pak Lurah? Kaungan Tenor ngundang Gus Miftah, Lurah Sudarto lumayan gagah ana gajah adus ning belik najan gagah manu cilik. Rapoknya orang tapak ya. Saudara Nabi Muhammad. Jadi saya dulu masuk Pak ke Jogja. Bapak saya, ibu saya selawat. Ibu-ibu tolong yang anaknya di pondok diselawat. Untuk anakku di Al-Hikmah Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya itu diijazah sama Abu Lutfi ini, tasbih ini, cuman untuk baca 2 hal. Sholawat sama Fatihah. Jadi sebisa mungkin, karena saya nggak boleh kalah sama istri saya. Istri saya itu sehari baca sholawat minimal 15.000 kali. Makanya kenapa istri saya nggak bisa dipoligami? Karena sholawatnya lebih banyak dibandingkan saya. Istri saya itu mau dimadu, syaratnya asalkan saya mau diracun. Tapi insya Allah saya termasuk tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Ciloro, telur, papat, 5, 6, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 30. Jadi mata nih bocah YouTube ini cari makan dari cangkem saya. Angel. Ngono bilang dari YouTube bilang motong wis apik-apik. Kadang-kadang dari fitnah. Gus Miftah ngaji sama Nikita Mirzani. Gak bahaya tah? Gus Miftah bilang besar. Wah. Orang jadi berimajinasi. Padahal yang besar ya kok susunya kepring. Kok halanya Pak? Sudarto dia berubah. Ternyata yang villa itu dari Cilacap ya lurahnya ini Sudarto. Tahu ganjil tahu lah ini. Tahu ganjil tahu. Saya keren orang mau ngaji. Bisa Pak Lurah mati dalam kubur tanya, Pak Lurah Sudarto, mandro buka. Pak Darto jawab, enggak. Saya juga berdasar malaikat. Malaikat jawab, cuak. Orang bahaya tak? Saya bincang. Bu, tolong disolawati Fatihah anak-anak di pondok. Termasuk anakmu di rumah tidur, pegang kepalanya solawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anakku soleh Al-Fatihah mandi. Bojo cerewet, Gus. Oh, bojone cerewet itu gampang. Bapak punya istri cerewet gampang turun cekel cangkem. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bojoku cangkeme ra cerewet Al-Fatihah. Ide cerewet. Kalau di Fatihah masih cerewet tambahi Yasin dan tahlilnya. Masuk, Gus. Fatihah itu saya juga dengar itu saya sowan habis ini. Orang minta ijazah apapun itu pokoknya cuma 2. Fatihah, sholawat. Fatihah itu kan Al-Fatihah itu liman quri'at lahu. Untuk siapapun yang mau membacanya. Fatihah itu ampuh Bu. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali, langsung dingin.
Pak Sudarto pengen ketemu malaikat gampang, baca Fatihah 100 kali tanpa bernafas, langsung ketemu malaikat Israil. Ya, semoga Pak Sudarto, Pak Kades panjang umur. Orang sedunia mati, Pak Kades hidup sendiri. Nah, setelah saya berangkat, Pak, bapak saya bilang begini, nak, kamu baca ini, kalamuna lafdun mufidun kastakin. Kamu ingat-ingat, sampai Jogja saya otak-atik, maksud bapak saya ngomong seperti itu apa? Ternyata apa? Saya ditakdirkan oleh Allah untuk tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Karena Yogyakarta itu kan hampir 70% Muhammadiyah, Pak, kotanya. Saya nggak kuat ngekos, saya harus bisa hidup di Jogja tanpa wesel orang tua. Mau nggak mau saya harus nyari masjid. Akhirnya saya mendapatkan tempat di sebuah masjidnya orang Muhammadiyah. Saya menjadi seorang James Bond, jaga masjid dan kebun. Sehingga kalau hari ini saya dekat dengan kawan Muhammadiyah itu lumrah, Pak. Karena saya dulu pernah tinggal bersama orang Muhammadiyah. Malah diskon, saya terawih diskon 70%. Sholatnya, wiritannya diskon. Kalau orang NU itu kan habis sholat, wiritannya panjang. Muhammadiyah enggak, Pak, teman-teman saya dulu. Matko lancing, komat teko salam lencing. Raga komat mangkat, rampung sholat tangannya diangkat, dungone sikat. Ya Allah, tahu-tahu yang ku mau. Amin. Tapi ya nggak semua Muhammadiyah seperti itu, semuanya diskon. Karena saya dulu dari mondok nggak ngerokok, saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah rokok haram. Maka kenapa sampai hari ini saya tidak merokok? Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang merokok apa tidak? Yang merokok. Bismillah. Kenapa mbak santri putri harus menikah dengan cowok yang tidak merokok? Jelas, jantungnya saja dijaga, apalagi hatimu. Buat merokok, es tuh, bukan dari Inyo. Saya dulu merokok, Pak. Nggak merokok, Pak. Ngaji jemaahnya dalam Indus Tegal almarhum. Ditawarin merokok nganggo bahasa ngapak, ora kepenak temen ya. Pak Kiai ya kesuk-kesuk ngobori cocot. Cocot yo bori. Tanda siapa ya? Kalau badannya tidak apa ya? Ngomongin comor kayak gitu. Akhirnya di kamar itu, di kamarnya orang Muhammadiyah, saya ngangen-ngangen. Kalamuna labdun mufidun kastakin. Ternyata yang dimaksud bapak saya itu apa? Nah, selama kalimatmu, mulutmu, hidupmu berfaedah dan kamu lakukan secara istiqomah, maka kamu akan jadi orang besar. Tugas saya apa di masjid, Bapak Ibu? Nyapu, ngepel WC. Saya itu dipercaya Adam setelah tahun kedua, dipercaya khutbah Jumat di masjidnya orang Muhammadiyah setelah tahun kedua. Itu pun gara-gara insiden. Pas mau Jumatan, khotibnya yang asli tidak datang. Bingung yang khutbah siapa. Akhirnya saya diminta untuk khutbah. Dan apa yang terjadi? Subhanallah, peran penggantinya lebih bagus khutbahnya daripada ustadz aslinya. Itu pertama kali orang NU khutbah di masjidnya orang Muhammadiyah. 4 tahun setengah. Ada masalah, Gus? Tidak ada. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa itu Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak ada selamatan. Lurah kurus, oh kalau lurahnya kurus, jangan-jangan Muhammadiyah. Saya itu mulai gemuk, Bu. Gara-gara saya nikah dengan orang NU, saya pindah ke lingkungan NU. Berat badan saya jadi 108 kilo. Saya dulu gemuk. Kenapa saya menikah dengan orang NU gemuk? Susunya cocok, Pak.
Kenapa saya pindah ke lingkungan orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan, Makan. tahlilan, sholawatan, manakipan, maulutan, rojaban, tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi. Minum dina. Nanti lainnya kayak biasa kabel. Arahnya apa? Oh, legowo. Ada yang bilek, ada yang digowo. Itu kan Sudarto. Dorai batin, ini bajingan teman ya. Saya dulu gemuk, Bu. Makanya Anda yang merasa gemuk bisa nggak kurus kayak Gus Miftah? Bisa. Saya dulu 108 kilo, sekarang 73 kilo. Kenapa saya mau kurus, Pak? Nyuwun sewu ini. Gara-gara saya pengajian di rumah sakit Sarjito, UGM itu, dokternya bilang, Gus, aja lemu-lemu. Kenapa dokter? Biasanya dia rawat lanang, wetenge gede, manuk kecil kayak gitu. Akhirnya saya langsung berusaha untuk kurus, Pak. Saya malu ya, Pak. Ada yang gede ya. Makanya kalau dulu perut saya besar, manuk kecil. Sekarang Gus Miftah perutnya kecil berarti tapi langsung bawa manuknya gede. Sepil matanya sepil. Akhirnya apa? Kalimat ini yang saya pegang. Bagaimana hidup kita itu berfaedah. Kalau faedah, kamu lakukan secara istiqomah, kamu akan jadi orang besar. Itu benar, Pak. Maka kemudian saya ngaji, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Saya diajari sama guru saya, waktu itu saya manggil teman saya, teman sekelas, saya suruh baca ini, wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Ini karepe iki opo? Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Ternyata saya baru paham bahwa isim itu mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Lah kalau kita ingin mendapatkan masa depan yang besar, jadilah orang yang dinamis, bukan statis. Sekarang eranya medsos, jadilah trendsetter, bukan follower. Jadilah imam, tidak hanya makmum. Jadilah santri yang optimis, bukan pesimis. Apa bedanya optimis sama pesimis? Bedanya satu. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Nah, santri itu rata-rata apa? Insecure, nggak percaya diri. Aku jadi santri besok bisa jadi apa? Pada sejarah mencatat, santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden. Contoh, Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden. Al-Mukarram, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Santri bisa menjadi gubernur, ketua muslimat Bu Khofifah. Saya lihat muslimat sama Fatayat, Pak. Nggak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Fatayat parfum, muslimat balsem. Mentok-mentoknya fresh care. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Ayo, kurang apa juga. Santri bisa jadi menteri, Gus Halim. Santri bisa menjadi wakil ketua DPR MPR, Caimin. Santri bisa menjadi kaya, Kiai Asep Mojokerto, kaya. Santri bisa menjadi kiai viral, siapa?